Halo Ibu Menteri Tenaga Kerja yang terhormat. Perkenankan nama saya Dr. Hotman Paris yang sudah bekerja 36 tahun sebagai pengacara khususnya dalam bisnis internasional. Saya 10 tahun lebih bekerja sebagai asisten dari berbagai pengacara bule, tapi kemudian 10 tahun berikutnya saya bekerja sebagai pimpinan membawahi banyak pengacara bule. Dan selama puluhan tahun saya berpartner dengan Dr. Nono Anwar Makarim, doktor hukum dari Harvard Law School yang adalah bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Dan kemudian saya bertahun-tahun bekerja sebagai lawyer di kantor pengacara terbesar di Australia, Sydney, yang jumlah pengacaranya 700 orang. Inti pokoknya adalah Ibu Menteri, dalam membuat peraturan harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Coba renungkan, si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun, tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih uang itu masuk dalam jaminan hari tua, dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut, karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Gimana keadilannya, Bu? Gimana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya sejak 2015 sudah mengatakan berbeda dengan peraturan Ibu. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Di mana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja dia selama menunggu 24 tahun sudah jatuh miskin, sudah pengangguran. Ya. Lagi pula kalau memang ada undang-undangnya yang selaras dengan peraturan Ibu, harusnya segera undang-undang itu dirubah agar berkeadilan. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi nalar hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK banyak jaminannya. Memang ada berbagai jaminan, ya, ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Terlepas daripada alasan apapun, karena itu adalah uang dia, nggak ada alasan apapun untuk menahan uang tersebut, apalagi misalnya sampai menahan puluhan tahun. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi. Tapi ingat, Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa, ingat kasus Asabri, kasus asuransi Jiwasraya, walaupun diawasi oleh OJK reksadananya, apa yang terjadi? Dan itu uang siapa yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya di pasar modal, dan akhirnya hilang itu semua uang. Tolong hati-hati, Bu. Sekali lagi, ini adalah uang dari si buruh tersebut, uang dari si pegawai tersebut. Ya, benar-benar tidak ada alasan untuk menahan puluhan tahun. Salam Hotman Paris.